Sebuah panggilan sederhana dari Trump membuat Xi berada dalam posisi yang memalukan di hadapan rakyat Tiongkok sendiri karena mengungkapkan di ibu kota Tiongkok apa yang sebenarnya coba disembunyikan oleh rezim Tiongkok di balik retorika kemandirian mereka. Mesin negara Tiongkok masih membutuhkan teknologi Amerika untuk memperebutkan masa depan. Pada 14 Mei 2026, Trump tidak perlu meninggikan suara atau mengubah pertemuan menjadi tontonan. Dia melakukan sesuatu yang lebih tepat sasaran. Dia mengambil telepon, memanggil Jensen Huang, CEO Nvidia, dan menempatkan di sampingnya pria yang menguasai chip-chip kecerdasan buatan paling diburu di dunia. Saat itulah Xi merasakan pukulannya. Tiongkok bisa mengendalikan pabrik-pabrik, menekan pasar, menggunakan logam tanah jarang sebagai senjata, dan mencoba tampil sebagai penguasa baru tatanan global, tetapi mereka masih bergantung pada Amerika Serikat untuk menopang otak perang teknologi baru ini. Sementara media anti-Trump mencoba menggambarkan semuanya seolah-olah itu hanya kunjungan kehormatan atau agenda dagang. Faktanya jauh lebih berat. Trump membawa ke dalam persaingan simbol hidup dari kekuatan Amerika atas kecerdasan buatan, pusat data, komputasi canggih, dan sistem yang juga digunakan di bidang militer. Xi ingin terlihat kuat di depan rakyatnya sendiri, tetapi kehadiran Jensen Huang, presença de Jensen Huang, menunjukkan bahwa Beijing masih belum menguasai bidak terpenting di papan permainan. Desain chip, kepemilikan, hak kekayaan intelektual, sistem pengendalian, dan izin untuk mengekspor teknologi canggih. Ini adalah dasar untuk kecerdasan buatan, pertahanan, pengawasan, dan perang modern. Saya akan segera memberitahumu semua itu. Tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Ketergantungan Tiongkok terhadap Nvidia dulu hampir total. Sebelum pembatasan yang lebih ketat dari Amerika Serikat, perusahaan ini sempat menguasai hampir 95% pasar chip kecerdasan buatan tingkat lanjut di Tiongkok. Bahkan setelah tekanan dari Amerika dan upaya Beijing untuk memperkuat perusahaan-perusahaan nasional, data dari IDC yang dikutip oleh Reuters menunjukkan bahwa Nvidia masih menguasai sekitar 55% pasar ini pada tahun 2025, sementara produsen Tiongkok mencapai sekitar 41%. Artinya, Tiongkok berusaha untuk melepaskan diri, tetapi masih bergantung pada lebih dari setengah kekuatan Nvidia, tepat di sektor yang menentukan masa depan, kecerdasan buatan, pusat data, dan komputasi berat. Berita terbaru menunjukkan bahwa tekanan ini tidak muncul begitu saja. Kongres Amerika mendorong apa yang disebut Chip Security Act, sebuah usulan untuk mewajibkan sistem pelacakan pada chip kecerdasan buatan yang tunduk pada kontrol ekspor. Idenya adalah untuk mengidentifikasi pengalihan, penyelundupan, dan penggunaan yang tidak sah, terutama ketika komponen yang dijual untuk tujuan tertentu akhirnya digunakan di tempat lain. Teks tersebut diajukan pada Mei 2025 dan mendapatkan dukungan karena Washington tahu bahwa Tiongkok berusaha menghindari pembatasan dengan menggunakan perantara, perusahaan cangkang, dan jalur melalui negara-negara Asia lainnya. Tekanan meningkat karena kasus pengalihan chip Amerika mulai muncul dengan lebih kuat. Di sisi lain, dokumen yang diajukan ke Komite DPR tentang Tiongkok menyebutkan tuduhan yang melibatkan server senilai miliaran dolar dengan chip Nvidia yang dialihkan ke Tiongkok melalui perusahaan perantara. Pesan untuk Xi pun makin keras. Jika Beijing perlu menyembunyikan jalur chip, itu karena mereka masih belum sepenuhnya menguasai teknologi yang katanya siap untuk memimpin. Tiongkok mencoba merespons dengan menggunakan kekuatannya di bidang logam tanah jarang. Inilah titik di mana Xi masih memiliki kekuatan nyata. Mineral kritis ini digunakan dalam motor listrik, pertahanan, semikonduktor, turbin, radar, dan peralatan presisi tinggi. Namun senjata ini juga memiliki batas. Artinya, Xi menggunakan tekanan mineral, tetapi Trump menggunakan tekanan teknologi. Satu lagi front yang memperburuk posisi Tiongkok adalah energi. Selama pertemuan di Beijing, pejabat Amerika memberi sinyal bahwa Xi menunjukkan minat untuk meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, termasuk minyak Amerika, dengan menyebut Alaska. Penjelasannya langsung. Krisis di Selat Hormuz membuat ketergantungan Tiongkok pada Timur Tengah menjadi lebih berisiko.
Reuters melaporkan bahwa Gedung Putih menganggap percakapan ini sebagai cara untuk mengurangi keterpaparan Tiongkok terhadap jalur Hormuz. Fakta sederhana bahwa topik ini dibahas saja sudah menunjukkan bahwa Tiongkok berada di bawah tekanan karena jalur-jalur yang tidak sepenuhnya mereka kuasai. Inilah poin yang membuat percakapan itu tampak kecil dari luar, tetapi sangat besar di dalamnya. Trump tidak hanya berurusan dengan dia dalam sebuah pertemuan dagang. Dia memberikan 3 tekanan sekaligus kepada Xi: chip, energi, dan jalur strategis. Dalam bidang teknologi, Tiongkok menginginkan Nvidia. Dalam bidang energi, Tiongkok khawatir akan ketidakstabilan di Hormuz. Dalam rantai industri, Tiongkok mencoba menggunakan logam tanah jarang, tetapi melihat Amerika Serikat mencari alternatif bersama sekutunya. Dengan ketegangan yang melibatkan Iran, kapal-kapal, sanksi, dan minyak, Tiongkok mulai membutuhkan stabilitas, tepat di tempat di mana sekutu dan mitra mereka yang paling bermasalah justru membantu menciptakan risiko. Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan yang menguasai teknologi penting biasanya mengendalikan laju persaingan. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan pembatasan ekspor untuk membatasi akses Soviet terhadap komputer canggih, peralatan presisi, dan teknologi strategis. Uni Soviet memiliki wilayah, senjata, energi, dan propaganda, tetapi kesulitan untuk mengikuti lompatan teknologi Barat. Keterlambatan ini tidak menjatuhkan Moskow sendirian, tetapi membantu meningkatkan biaya persaingan. Sekarang, logika yang sama kembali dengan tampilan yang berbeda. Medan pertempuran sekarang bukan hanya tank atau rudal. Ini adalah chip, perangkat lunak, pusat data, kecerdasan buatan, dan rantai pasokan. Xi memahami bahwa jika Tiongkok tidak bisa memutus ketergantungan ini, setiap kemajuan Tiongkok bisa terhambat melalui pintu yang dikendalikan oleh Amerika Serikat. Negara-negara lain juga membuktikan bagaimana persaingan ini berjalan. Jepang tumbuh menjadi raksasa semikonduktor, tetapi menghadapi tekanan dari Amerika pada tahun 80-an ketika Washington menyadari bahwa industri Jepang mengancam sektor-sektor sensitif dalam ekonomi Amerika Serikat. Belanda dengan mesin-mesin dari ASML menjadi pusat pembatasan modern karena peralatannya sangat penting untuk chip-chip canggih. Taiwan menjadi bagian penting karena bahkan TSMC memproduksi semikonduktor yang menopang perusahaan-perusahaan Amerika dan Asia. Korea Selatan juga merasakan permainan ini karena Samsung dan SK Hynix bergantung pada akses teknologi, pasar, dan aturan yang ditetapkan oleh negara-negara besar. Dalam semua contoh ini, pelajarannya sama. Siapa yang menguasai tahap tersulit dari teknologi tidak perlu menguasai semuanya, cukup menguasai hambatan kuncinya saja. Itulah sebabnya panggilan dari Trump berdampak besar. Panggilan itu tidak menghancurkan Xi dengan ledakan, ancaman, atau pertunjukan militer. Panggilan itu melukai citra Xi. Pemimpin Tiongkok ingin dipandang sebagai komandan dari Tiongkok yang tak terelakkan. Tetapi kehadiran Jensen Huang di samping Trump memperlihatkan ketergantungan yang tidak ingin diakui oleh Beijing. Sekarang, kemungkinan besar yang terjadi adalah lebih banyak tekanan, lebih banyak tawar-menawar, dan lebih banyak perebutan untuk pengecualian. Nvidia menginginkan pasar, Tiongkok menginginkan akses. Kongres Amerika ingin melacak dan memblokir penyimpangan. Trump ingin menggunakan semua ini sebagai alat tawar-menawar. Xi berusaha agar ketergantungan ini tidak terlihat seperti penyerahan diri. Tapi pesannya sudah tersebar. Telepon dari Trump bukan hanya untuk mengirim seorang eksekutif dalam perjalanan. Itu untuk menunjukkan kepada Tiongkok peta kelemahan mereka. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe channelnya, dan di akhir, lihat komentar-komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.